Hai orang-orang yang beriman, tadi sudah beriman, bertakwa kepada Allah, ingat, bersama-samalah kamu memegang teguh agama Allah, wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Rupanya Pak, ukhuwah itu penting. Makanya cita-cita puasa itu menjadikan kita orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang menjaga ukhuwahnya. Bagaimana dia menjaganya? Makanya ada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad, dia berbagi di lapang dan sempit. Maka aku selalu bilang sama ibu-ibu, Bu, kalau masak kolak untuk berbuka puasa, Bu, banyakkan kuahnya. Bu, kalau masak kolak, banyakkan kuahnya. Enggak pun bisa bagi kolak ke tetangga, bagi kuahnya. Paling tetangga pun heran. Tok, Wak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak, ini kolak, Wak, kolak. Kolak apa ini? Kolak, Wak. Ya kolak apa? Kolak pisang, Wak. Pisangnya mana ini? Pisangnya sama kami, kuahnya sama Wak. Besok paling Wak itu pun balas. Apa kata Wak tuh? Tok. Bu, nih bubur. Bubur apa, Wak? Bubur kacang hijau. Buburnya mana, Wak? Sama kami lah, kata Wak itu. Kuahnya mana? Sama kami juga. Rupanya dikasihnya ampas kelapa, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan semua yang hadir ini kalau punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang punya banyak masalah, Allah kasih jalan keluar dari masalahnya. Yang anaknya masih bandel-bandel, Allah lembutkan hatinya. Dan nanti semua kalau mati masuk surga. Ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Malam hari ini tema kita adalah ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat. Jadi sebenarnya panitia ini membuat tema, saya periksa satu persatu, rupanya yang tidak kalah pentingnya adalah ukhuwah Islamiyah. Karena memang ada orang masuk bulan puasa, tapi kalau tidak mampu menjaga ukhuwahnya, maka kemudian puasa belum tentu menjadikan dia calon penghuni surga. Betul Bapak Ibu? Makanya kalau kita lihat, tidak ada orang yang hidup sendiri. Nabi Musa alaihi salam waktu berdakwah ada temannya enggak? Nabi Harun alaihis salam. Kalau kita lihat pula Nabi Isa alaihi salam ada temannya enggak? Yang dia bertanya, man ansari ilallah, siapa yang mau menolong agama Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kata orang yang sahabat-sahabat yang lain, kami yang akan menjadi penolong agama Allah. Rupanya Pak enggak bisa sendiri. Nabi Muhammad waktu berdakwah ada kawannya enggak? Ada? Waktu dia mau dibunuh kemudian malam-malam keluar, berkawan atau sendiri Pak? Siapa nama kawannya? Abu Bakar? Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghar. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Kata Allah, tidak ada yang lagi bisa menolong Nabi Muhammad kecuali Allah.
Maka saat itu kata Allah ada dua manusia terbaik dalam gua itu. Salah satunya berkata kepada saudaranya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Rupanya Pak hidup nih berkawan. Nggak usah sok paten mau sendiri-sendiri, nggak usah. Kita kalau mati bisa ngurus diri kita sendiri enggak? Bisa. Gitu wak sekarat mati. Habis itu gimana aku mandinya nih ya? Butuh orang nggak? Butuh. Kita mati aja masih butuh orang, apalagi hidup. Betul enggak? Ustadz, aku ini ganteng Ustadz. Dari mana orang tahu kita ganteng kalau kita nggak punya kawan? Aku dari dulu sengaja kemana-mana pergi. Ku cari kawanku yang memang lebih jelek dari aku, Pak. Kenapa? Ada masalah? Kita kalau mau kelihatan ganteng, ya cari kawan lebih jelek dari kita. Jalanlah kita itu. Apa kata orang? Ganteng kali Ustaz Ramadan tuh. Iyalah orang kawanku lebih jelek dari aku. Coba kalau seandainya kawan awak ganteng-ganteng, awak kelihatan ganteng apa jelek, Pak? Ngejek ibu itu. Ya. Jadi ternyata hidup tuh nggak sendiri. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tadi sudah beriman, bertakwa kepada Allah, ingat, bersama-samalah kamu memegang teguh agama Allah, wa la tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Rupanya Pak ukhuwah itu penting. Makanya cita-cita puasa itu menjadikan kita orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang menjaga ukhuwahnya. Bagaimana dia menjaganya? Makanya ada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia berbagi di lapang dan sempit. Maka aku selalu bilang sama ibu-ibu, Bu, kalau masak kolak untuk berbuka puasa, Bu, banyakkan kuahnya. Bu, kalau masak kolak, banyakkan kuahnya. Enggak pun bisa bagi kolak ke tetangga, bagi kuahnya. Paling tetangga pun heran. Tok, Wak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak, ini kolak, Wak, kolak. Kolak apa ini? Kolak, Wak. Ya kolak apa? Kolak pisang, Wak. Pisangnya mana ini? Pisangnya sama kami, kuahnya sama Wak. Besok paling Wak itu pun balas. Apa kata Wak tuh? Tok. Bu, nih bubur. Bubur apa, Wak? Bubur kacang hijau. Buburnya mana, Wak? Sama kami lah, kata Wak itu. Kuahnya mana? Sama kami juga. Rupanya dikasihnya ampas kelapa, Wak. Rupanya kita ini harus menjaga persaudaraan tuh, Pak. Kalau udah persaudaraan tuh kuat, enak dia. Coba kita lihat. Umat Islam dulu, Pak, diboikot habis-habisan. Kalau mereka nggak kompak, selesai nih Pak dakwahnya. Maka kemudian mereka kompak. Ada yang berangkat ke Habasyah. Berangkat ke Habasyah itu untuk apa? Mereka berangkat bukan sendiri, Pak, tapi rame-rame ini berangkat. Berangkat mereka hijrah ke sana. Supaya apa? Supaya tidak dihancurkan mereka di Mekah. Yang berangkat Utsman bin Affan. Yang berangkat pada saat itu anaknya Abu Thalib. Yang berangkat pada saat orang-orang terpandang. Berangkat mereka ke Habasyah. Mereka kompak bersatu padu, Pak. Orang Mekah ngejar sampai ke sana. Apa kata mereka? Raja, kata sama Raja Najasyi. Apa yang dia bilang? Ini orang Mekah ini apa dari Mekah melarikan diri dari kami. Kenapa melarikan diri? Karena mereka sudah mencaci sesembahan kami. Mereka mencaci adat istiadat kami. Sekarang mereka tinggalkan kami. Maka kembalikanlah dia ke Mekah. Maka saat itu mereka kompak. Gimana ini menyelesaikannya, ini bahaya nih. Kata anaknya Abu Thalib, aku aja yang jawab. Kalian diam aja. Yang penting kalian diam aja. Nah, inilah Pak, kalau udah disuruh diam, diam kawannya semua. Dia sendiri yang jawab. Kayak gitu kalau saudara tuh kompak. Ini awal udah suruh diam pun nyocos saja kan Pak, ada gitu kan. Enggak boleh itu. Aku juru bicaranya, kalian diam aja. Sekali waktu, kata Amr bin As. Ini Amr bin As ini yang salah satu yang paling pintar datang nyusul dari Mekah ke Habasyah. Apa kata Amr bin As? Hari ini matilah mereka semua. Kenapa? Karena akan kulaga dia dengan Raja Najasyi. Raja, apa itu?
Biar tahu kalian, tanya sama mereka kayak mana tentang Isa pendapat mereka. Umat ini kan melaga ini Pak, karena kan orang itu kan beda Pak ya. Nggak usah aku bahas, nanti masuk penjara aku. Ya, orang itu kan beda. Maka dilaga. Apa kata kawan ini tadi lagi? Aku aja yang jawab, kalian jangan jawab. Dia baca surah Maryam itu dari mulai ayat pertama sampai ayat tentang Maryam ayat ke-40. Ini mau aku baca semua Pak? Sampai ayat 40 ini, mau baca semua? Ya, mau baca? Aku hafal, mau baca? Enggak usah lah ya, sepakat aja kita. Yang penting Pak persaudaraannya. Selesai dari situ hijrah ke Madinah. Hijrah sendiri-sendiri apa berkawan? Berkawan. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Rupanya mereka Pak yang hijrah tadi rame-rame. Rupanya Pak berkawan itu enak. Kalau sendiri tidak enak. Betul nggak Pak? Makanya kemudian yang paling penting persaudaraan. Bagaimana menjaganya Ustaz? Wal kadhiminal ghaid. Mampu menahan amarah. Berkawan nih Pak enaknya. Jaga amarah. Jangan suka kali marah. Betul Pak? Pak Ustaz, saya Pak Ustaz udah nggak marah. Wal afina anin nas. Mampu memaafkan salah orang. Karena beda orang beda modelnya. Ada orang yang pendiam sekali ngomong nyakitin hati, ada Pak? Diam dia sekali ngomong sampai ke dada kita ada. Maafkanlah. Apalagi kadang jumpa sesama alumni itu bahaya tuh kalau nggak pemaaf Pak. Datang satu lagi kawan, ini istri kau? Iya. Kemarin beda. Aku jangan kayak gitu mulut kau kan, ngadu-ngadu, ngelaga-ngelaga kau dah sakit hati. Ada gitu Pak. Nanti datang yang satu naik kereta, udah siap itu yang datang satu naik sepeda. Apa enggak? Kau dari dulu asik miskin aja gue. Sakit hati nggak Pak? Sakit hati. Nanti datang yang satu pakai baju baru. Wele, gaya kau baju baru. Kreditnya itu udah sakit hati. Kita ini mau sakit hati. Makanya untuk menjaga ukhuwah itu adalah wal afina anin nas. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini sampai jam berapa? Ini kan nggak pengajian kayak kemarin tuh kan Pak? Bukan ya? Kalau pengajian kayak kemarin tuh jam 9 kan. Ini kultum dijulnya kan. Kuliah 7 menit. Udah 10 menit. Kulibas lah jadinya ya. Kulibas ya. Tambahin sedikit lah Pak ya. Nggak enak juga ini ya kan. Ini kan jadwal pertama dan terakhirku juga nih kan. Ya udah kalau kayak gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Entar sampai mana ceramah aku udah lupa. Sampai mana tadi Pak? Hah? Bu, ibu-ibu biasa. Wah, kalau itu mana tahu aku. Ya, jadi memang wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Karena berkawan ini beda-beda modelnya. Kita pahamilah. Makanya syarat persaudaraan itu bisa kuat. Salah satu di antaranya mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini Pak, maafkan salahnya Pak. Kadang ada orang, nggak usah pun dia bercakap, nengok mukanya pun udah sakit hati kita. Ada orang kayak gitu. Misalnya jalan dia Pak, jalan depan kita. Gini tema kita. Itu udah sakit hati. Sombong kali kawan nih. Itu. Makanya kemudian wal afina anin nas. Pak Ustaz, kalau begitu Pak Ustaz persaudaraan harus kuat. Iya, macam mana caranya lagi? Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim. Ternyata orang Madinah itu maka persaudaraannya dipuji Allah langsung Pak. Diturunkan ayat tentang mereka. Kenapa? Karena mereka begitu mencintai orang-orang yang butuh bantuan mereka. Kita ini kadang-kadang Pak, kita yang butuh sama orang baru kita dekati. Padahal sifat orang yang beriman itu orang butuh kita dekati. Keren dah Pak? Misalnya Bapak butuh sama aku, Bapak dekati aku, itu biasa. Orang beriman tuh ditengoknya siapa yang butuh sama dia, didekatinya Pak, apa yang bisa kutolong. Kayak gitu dia. Betul apa enggak? Betul? Apalagi Pak Ustaz? Orang yang syarat persaudaraan itu hebat adalah ketika mereka berkata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Menghilangkan sifat iri dan dengki dalam hati pada saudara. Ini kadang-kadang rezeki kita beda-beda Pak. Beda-beda. Beda.
Kadang awak jelek, takdir awak dapat istri cantik. Itu rezeki itu, Pak. Kadang awak udah ganteng setengah mati, dapat istri jelek. Mau gitu kan? Makanya harus ada hilang rasa dengki dalam hati kita, Pak. Ada kawan kita nanti beli kompor, ya awak biasa aja lah, orang kawan awak, alhamdulillah. Ini kadang-kadang enggak. Kawan beli kompor, awak kepanasan. Kawan beli kipas angin, awak masuk angin. Kawan beli kulkas, awak kedinginan. Kawan beli mobil baru, awak pun naik mobil tapi ambulan stroke. Ya. Apalagi Pak Ustaz? Ternyata umat itu akan kuat ketika yang diperbaiki ukhuwah Islamiyah. Pak, bahasa Arab itu, kalau seandainya untuk saudara kandung, itu ikhwah. Kalau untuk kawan-kawan, bukan saudara kandung, itu ikhwan. Tapi Allah menggunakan untuk orang beriman nggak pakai ikhwan, tapi ikhwah. Betul apa enggak? Betul? Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya umat orang beriman itu bersaudara. Kenapa bahasanya saudara kandung? Karena orang ketika dia sudah bersaudara seperti saudara kandung, dia pasti lebih perhatian, lebih membela, lebih menyayangi. Betul apa enggak, Pak? Maka bapak bukan saudaraku satu mama, tapi bapak adalah saudaraku satu kalimat la ilaha illallah. Kalau bapak tersakiti, aku juga akan ikut tersakiti. Nah, begitu kita, Pak. Jadilah kita seperti anggota tubuh. Lihatlah tubuh ini, Pak, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tangan kanan dengan tangan kiri beda porsinya, Pak. Kalau yang kanan nih makan pakai tangan kanan, pokoknya enak-enak tangan kanan, Pak. Makan pakai tangan kanan, terima duit pakai tangan kanan, giliran ke kamar mandi. Nah, itu beda tuh. Makan pakai tangan kanan, terima gaji pakai tanda tangan pakai tangan kanan, salam pakai tangan kanan, giliran ke kamar mandi pakai apa? Tangan kiri. Coba pertanyaannya, pernah nggak tangan kiri protes? Woi, enak kali kok. Pernah gitu? Pernah? Enggak. Tapi kanan tangan kanan pun semangat dia bersaudara nih. Apa kata dia? Tenang kau tangan kiri. Memang aku yang cari duit, nerima duit aku, makan aku. Tapi kalau beli cincin ku taruh di tempat kau. Nah, betul enggak? Ini bersaudara tuh, Pak. Makanya jadilah kita seperti anggota badan. Ini kalau ku perpanjang lagi, Pak, nanti terawih kita bahaya ini. Nah, tapi tenang, aku di mana-mana imam terawih, sikit-sikit ayatnya aku baca, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini sebenarnya masih banyak pendalaman tentang materi ini, tapi sengaja nggak aku sampaikan biar nanti habis hari raya aku diundang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.